Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kabut hitam segera naik ke langit, dan sosok hitam muncul di hadapan Lin Tian dan 5 berandalan. Tentu saja setelah melihat sosok hitam itu, wajah keenamnya langsung berubah menjadi sangat serius. Aku tidak menyangka, ternyata kamu tidak mati, ucap Dewa Penghancur sambil melihat Lin Tian dan yang lainnya. Oh, jadi kamu adalah Dewa Penghancur. Kenapa di saat kepala 9 yang bodoh ini mati kamu baru keluar? Apakah dia tidak ada artinya bagimu? Tanya bayi kecil sambil menatap sosok hitam yang dia kenal itu. Hahaha, Kaisar Harimau ya. Ternyata kamu masih bisa memulihkan dirimu sampai ke tingkat seperti itu. Padahal itu sudah lama sekali sejak kamu menghilang, ucap Dewa Penghancur. Bayi kecil terlihat benar-benar tidak menyukai Dewa Penghancur dengan cara mencibir. Sepertinya orang-orang yang telah aku perintahkan, ternyata dihalangi olehmu, ucap Dewa Penghancur sambil menatap Lin Tian yang sangat tenang sejak dia muncul. Lin Tian tidak menjawabnya, dia hanya tersenyum sebagai balasan dari ucapan Dewa Penghancur. Melihat Lin Tian hanya diam saja, Dewa Penghancur agak tidak menyukainya. Tapi dia kembali tersenyum setelah memikirkan beberapa hal. Baiklah, kamu menang kali ini Kaisar Langit, ucap sosok itu. Oh, sangat jarang kamu mengakui kekalahanmu, ada apa? Apakah kamu memiliki rencana lain? Tanya Lin Tian. Hahaha, sebenarnya kalah atau menang aku tidak memperdulikannya, karena tujuanku pada akhirnya akan tetap tercapai, jawab Dewa Penghancur dengan santainya. Mendengar hal itu, wajah Lin Tian merasa sedikit aneh. Dia benar-benar tidak mengerti jalan pikiran dari orang misterius ini. Jika perang ini bukan untuk menguasai alam langit, lalu untuk apa? Untuk sementara waktu, Lin Tian bahkan tidak bisa menebak apa yang direncanakan oleh orang itu. Nah, apakah kamu tahu kalau di dunia ini, dulunya pernah berdiri zaman kuno? Ucap Dewa Penghancur secara tiba-tiba kepada Lin Tian. Lin Tian yang mendengar pertanyaan itu langsung terdiam. Dia memandang Dewa Penghancur dengan 1000 pertanyaan, karena bagaimana bisa orang ini mengetahui masalah zaman kuno? Hal tersebut benar-benar telah menghilang jauh dari dulu. Sepertinya kamu juga mengetahui sesuatu ya. Itu lebih bagus, tapi juga buruk bagiku, ucap sosok itu. Dari mana kamu tahu zaman kuno? Bukankah zaman itu telah lama menghilang? Tanya Lin Tian bingung. Hahaha, zaman itu boleh menghilang. Tapi kenyataannya, pasti masih ada sisa dari zaman kuno itu di dunia ini, dan aku telah menemukan satu tempat yang benar-benar terkait dengan itu, jawab Dewa Penghancur. Lin Tian benar-benar tidak mengerti, apa yang sedang dicari oleh orang ini di zaman kuno itu. Karena setahu dia, tidak ada apapun yang berkaitan di zaman kuno itu untuk dicari. Baiklah, aku pergi dulu. Sampai jumpa Kaisar baru, ucap sosok itu sambil menghilang bersamaan dengan keputusasaan dari kelompok Dewa Laut Darak yang tersisa. Lin Tian yang melihat orang itu pergi tidak menghentikannya, karena dia masih mempunyai hal yang harus dia lakukan di sini pada saat ini. Kakak, ucap bayi kecil, bunuh semuanya, dan bawalah Dewa Laut Darah ke hadapanku, ucap Lin Tian. Siap, 5 berandalan langsung pergi dari sisi Lin Tian, dan menuju ke tempat perang yang masih berlangsung. Mereka langsung membantu kelompok 3 jenderal, serta menangkap Dewa Laut Darah yang sudah panik saat melihat semua yang terjadi di depannya. Bang, kenapa? Teriak Dewa Laut Darah sambil memandang ke arah Lin Tian dengan kebencian. Dia sudah jelas akan berhasil, itu jika Lin Tian dan yang lainnya tidak datang. Dia sudah jelas akan menang, jika Lin Tian tidak membunuh Dewa Naga Kepala 9. Dan dia akan menang jika mereka semua mati di tangan tuannya, tapi sudah jelas kalau tuannya sudah tidak menganggap dirinya berguna lagi, karena dia telah gagal di sini. Bahkan karena dia, banyak pasukan yang telah diciptakan oleh tuannya dengan sumber daya yang sangat luar biasa banyaknya, itu mati karena kegagalannya.
Jadi sekarang, dia hanya bisa membenci pemuda tampan yang telah datang menghancurkan semua rencananya itu. Jika dia bisa, maka dia sangat ingin membunuh Lin Tian dengan tangannya sendiri. Apakah kamu ingin tahu, itu karena kamu telah melakukan banyak dosa. Ucap Jenderal Zhao yang pergi untuk menyerang Dewa Laut Darah. Hahaha, kamu bilang aku banyak dosa, jadi kamu berpikir Kaisar Langit tidak berdosa. Apakah kamu benar-benar telah tenggelam dengan sifat baik orang itu, sehingga kamu tidak bisa melihat kenyataan yang ada? Teriak Dewa Laut Darah dengan emosi. Dia tidak peduli lagi dengan hidup dan matinya, karena sekarang dia sudah menerima kekalahannya. Lin Tian yang mendengar ucapan Dewa Laut Darah itu sedikit mendesah. Dia benar-benar tidak mengerti apa yang dilakukan oleh Kaisar Langit, sampai bisa membuat Dewa Laut Darah membenci dan mengkhianati dirinya. Kamu tidak pantas menyebut nama Kaisar Langit, teriak Jenderal Zhao dengan marah. Walau dia tidak mengerti maksud dari perkataan Dewa Laut Darah, tapi dia bisa merasakan kebencian yang berasal dari Dewa Laut Darah untuk Kaisar Langit terdahulu. Bang! Cerit! Dewa Laut Darah memuntahkan seteguk darah lagi, dia juga terbaring lemah di tanah, dengan kedua matanya yang memandang langit yang ada di atasnya. Sepertinya aku benar-benar gagal. Padahal sudah sedikit lagi, dan sedikit lagi aku akan berhasil menghancurkan istana itu, ucap Dewa Laut Darah yang tiba-tiba meneteskan air matanya di hadapan Jenderal Zhao yang kaget. Lin Tian langsung muncul di hadapan Dewa Laut Darah, dan dia memandangi Dewa Laut Darah dengan ekspresi bingung. Apa yang telah terjadi dulu? Dan siapa Dewa Penghancur itu? Bisakah kamu ceritakan padaku? Tanya Lin Tian. Aku tidak bisa mengatakannya. Semua yang terjadi dulu, itu adalah dosa yang aku lakukan bersama beberapa orang, dan hal itu adalah kejadian yang memalukan bagi alam langit. Tapi apa, aku dan mereka terpaksa melakukannya. Karena jika kami tidak melakukan hal itu, maka kami dan mungkin seluruh alam langit akan berdampak karena kejadian itu, lanjut Dewa Laut Darah dengan menghela nafas sedih tanpa memandang Lin Tian sedikit pun. Apakah itu benar-benar tidak dapat kamu katakan? Tanya Lin Tian dengan serius. Dewa Laut Darah menggelengkan kepalanya, dan untuk pertama kalinya dia memandang Lin Tian dengan tatapan yang berbeda dari yang sebelumnya. Aku ingin menanyakan satu hal kepadamu, apakah bisa? Tanyakanlah, jawab Lin Tian. Untuk apa kamu menjadi Kaisar Langit? Apakah itu karena warisan orang itu, makanya kamu menjadi Kaisar Langit? Tanya Dewa Laut Darah. Kamu salah, itu tidak ada urusannya dengan warisan Kaisar Langit. Tujuanku untuk menjadi Kaisar Langit adalah, untuk hidup tenang bersama keluargaku, di mana kekuatan adalah nomor satu di sini, jawab Lin Tian. Hanya karena keluargamu? Tanya Dewa Laut Darah dengan serius. Lia, jika tidak ada warisan Kaisar Langit pun, aku masih bisa menjadi Kaisar Langit yang sebenarnya. Jadi di mataku, warisan itu tidak terlalu penting, jawab Lin Tian. Mendengar jawaban dari Lin Tian, wajah Dewa Laut Darah langsung berubah. Selama ini tujuannya adalah menjadi Kaisar Langit yang baru, karena dia tahu bahkan tuannya tidak tertarik dengan tahta Kaisar Langit. Tapi dia berbeda, dia sangat ingin tahta itu bukan karena hal lain, tapi karena dia ingin kekuatan yang lebih kuat dari yang lainnya. Dia sangat ingin memiliki kekuatan untuk menguasai takdirnya sendiri, tapi sayangnya dia tahu kalau dirinya telah jatuh ke dalam kegelapan. Saat memikirkan semua yang dia lakukan, ini membuat dia sedih. Dia rela bekerja sama dengan Dewa Penghancur serta menjadi pengikutnya, itu semua dia lakukan karena dia ingin kekuatan. Tapi saat dia memikirkan berapa banyak nyawa yang telah dia bunuh, dan juga dia tumbalkan demi kekuatan, tiba-tiba saja itu membuat dia sadar kalau dia memang telah tersesat jauh dari keinginannya. Ternyata benar, kekuasaan, kekuatan, dan juga harta, itu bisa membuat seseorang lupa dengan dirinya, ucap Dewa Laut Darah yang terlihat mulai kehilangan keinginan dirinya untuk hidup. Memang benar, tiga hal itu akan membuat orang lupa akan jati dirinya jika dia tidak bisa mengendalikannya, tambah Lin Tian sambil mengeluarkan sesuatu.
Saat Dewa Laut Darah melihat benda yang ada di tangan Lin Tian, wajahnya tiba-tiba menjadi kaget. Badannya mulai gemetar, karena rasa akrab yang ia rasakan. "Dari mana kamu mendapatkan benda itu?" tanya Dewa Laut Darah dengan gemetar. "Apakah kamu masih ingat gelang ini?" tanya Lin Tian. "Tentu saja aku ingat, mana mungkin aku bisa lupa," ucap Dewa Laut Darah yang penuh dengan air mata. Gelang itu adalah barang yang dia berikan untuk orang yang dia cintai. "Aku pernah pergi ke kota laut, dan aku bertemu dengan roh pemilik gelang ini saat aku memeriksa istanamu," ucap Lin Tian dengan serius. Apakah dia telah mati?" "Bagaimana mungkin?" ucap Dewa Laut Darah sambil meraung karena tidak percaya. Lin Tian menghela nafas, dan mulai menceritakan pengalamannya di saat pergi ke tempat Dewa Laut Darah. Saat Dewa Laut Darah mendengar semua yang diceritakan Lin Tian, wajahnya benar-benar menjadi sedih, bahkan air matanya tidak dapat berhenti menetes. Dia memang orang bodoh. Dia bahkan tidak mau menyerah sampai akhir masa hidupnya. Dia bahkan tinggal di sana untuk menungguku. Kenapa kamu bodoh sekali?" ucap Dewa Laut Darah yang mengingat sosok cantik yang selalu mengganggunya, dan menemaninya sedari kecil. "Kakak, aku akan menjadi istrimu. Aku akan menjadi kuat, dan menjadi permaisuri di istanamu," ucap wanita cantik yang tiba-tiba memeluk Dewa Laut Darah di waktu muda, itu saat dia sedang berlatih pedang di rumah kecilnya. "Kakak, aku mendapatkan ini dari ayah, katanya ini cocok untukmu," ucap gadis itu sambil membawa buah aneh kepada Dewa Laut Darah. Setiap hari yang mereka habiskan, itu mungkin adalah hal terindah dalam hidup Dewa Laut Darah. Bahkan meskipun dia merasa kalau gadis itu terlalu banyak bicara, tapi sebenarnya dalam hati Dewa Laut Darah dia sangat senang, karena selalu ada dia di sisinya. Memanggil dia kakak setiap hari, menemani dia berlatih setiap hari. Bahkan saat dia akan naik ke alam langit dan telah ketahuan membunuh banyak orang sekalipun, gadis yang telah menjadi wanita cantik itu pun masih setia berdiri di sampingnya. "Kakak, aku percaya dengan kakak, jadi tunggulah aku. Aku pasti akan ke alam langit untuk menemuimu lagi," ucap wanita cantik itu dengan air mata yang membasahi wajahnya. Dewa Laut Darah hanya tersenyum sebagai balasan dari ucapan dan janji wanita itu. Dia sudah tahu, karena tidak mungkin bagi wanita itu untuk naik ke alam langit dengan bakatnya. Bahkan dia sendiri kalau bukan menggunakan cara kotor untuk menjadi dewa saat itu, maka tidak akan mungkin dia bisa naik bersama dengan 3 saudaranya yang lain. "Dia masih mencintaimu, bahkan dia mati-matian berlatih agar dapat bertemu denganmu lagi. Tapi sayangnya dia sadar, kalau bakatnya tidak sehebat dirimu. Dengan begitu, agar suatu saat kamu bisa tahu kalau dia masih menunggumu dengan harapan terakhir. Itulah sebabnya dia meninggalkan jiwanya ke dalam gelang itu," ucap Lin Tian. "Tidak, aku berpikir kalau aku bisa menjadi kaisar langit, maka aku bisa melawan takdirku sendiri. Tapi aku salah. Karena aku terlalu terobsesi, bahkan diriku lupa kalau ada seorang wanita yang sangat tulus yang menungguku di sana," ucap Dewa Laut Darah yang tersenyum, sambil menghina kebodohan yang telah dia lakukan. Lin Tian yang berdiri di sana sambil menghela nafas. Lalu dia melihat ke arah pertempuran yang terjadi, dan itu sudah jelas kalau semuanya sudah dimenangkan oleh mereka. Sedangkan 5 berandalan telah kembali ke wujud aslinya, dan setelah melihat penyesalan Dewa Laut Darah hati kecil mereka menjadi tergerak. Mereka kemudian berpikir, untuk apa mereka menjadi kuat? Untuk apa mereka melakukan semua ini? Bahkan Cerberus atau Lang kecil terdiam, dan memikirkan semua ucapan dari Dewa Laut Darah dengan serius. Dia sendiri dulunya sangatlah liar, bahkan dia menelan sendiri roh alam bawah pada saat itu. Dan akibatnya, dia harus terkurung serta melayani Dewa Neraka karena apa yang telah dia lakukan. Perang, gelang yang ada di tangan Lin Tian hancur berkeping-keping, dan tiba-tiba saja cahaya putih masuk ke dalam alis Dewa Laut Darah. Cahaya itu kemudian berubah menjadi sosok yang sangat dia kenal. "Kakak," ucap sosok itu, dan ini membuat Dewa Laut Darah bergetar. "Kamu," seru Dewa Laut Darah. "Pluk!"
Maafkan aku Cier, aku benar-benar salah, dan aku benar-benar telah melakukan dosa yang besar terhadap dirimu, ucap Dewa Laut Darah di alam sadarnya sambil berlutut. Tidak, kakak tidak pernah salah. Cier tahu kalau kakak melakukan semua itu untuk Cier, jawab wanita itu dengan senyum lembut. Tapi aku, seru Dewa Laut Darah. Kakak, jika kita bereinkarnasi bersama, apakah kamu mau menjadi suamiku? Apakah kamu mau menjadi pangeranku, meski aku lebih lemah darimu? Tanya wanita itu dengan lembut. Aku sangat mau. Bahkan jika kita bereinkarnasi sampai 100 kali, kamu akan tetap menjadi wanitaku. Adikku Cier yang ceria, jawab Dewa Laut Darah. Baguslah, kalau begitu aku pergi dulu kak, ucap wanita itu. Bisakah kita pergi bersama-sama, tanya Dewa Laut Darah dengan lemah. Tentu saja, balas Cier. Tunggu sebentar kalau begitu, ini tidak akan lama, ucap Dewa Laut Darah. Hehehe, pria itu orang baik kak, jadi berikan dia sedikit kemudahan, ucap Cier. Aku tahu itu, balas Dewa Laut Darah. Dewa Laut Darah membuka matanya, dan menatap Lin Tian dengan senyum terima kasih yang tulus. Meskipun ini bukan apa yang dia inginkan, tapi ini adalah akhir yang baik untuk dirinya sendiri. Aku hanya bisa mengatakan satu hal kepadamu, berhati-hatilah. Baik itu terhadap tuanku ataupun orang yang kamu anggap kaisar langit terdahulu, ucap Dewa Laut Darah mengingatkan Lin Tian. Aku mengerti, apakah ada yang kamu inginkan, jawab Lin Tian. Kalau begitu, bisakah kamu membakarku? Ucap Dewa Laut Darah. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.